Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah untuk kita semua. Dengan saya kan Mas Ron di Gulu Pelarisan. Ini ada pertanyaan, Kang, tempat saya itu sudah strategis, tapi kok usaha masih sepi. Ini apa penyebabnya? Ini dramatis sekali dia. Tempatnya strategis, tapi masih sepi. Kasihan juga gitu. Karena biasanya kalau tempat strategis kan mahal sewanya, kalaupun bangun juga mahal, tanahnya juga mahal biasanya. Tapi kok tempatnya masih sepi, itu apa penyebabnya? Oke. Penyebabnya ya saya tanya dulu. Kalau Anda punya tempat yang strategis, bagus, tapi masih sepi, pertanyaannya pernah rame nggak? Gitu. Kalau dari awal bangun, awal sewa di tempat strategis dari awal sampai sekarang kok sepi terus, tidak pernah rame, problem itu, masalah penting, masalah besar. Tapi kalau pernah ramai, berarti ada pesaing yang nakal, biasanya begitu ya. Tapi kita nggak boleh suudzon ya, cuman biasanya begitu. Kalau Anda punya tempat usaha apalagi strategis, pernah ramai, tahu-tahu sepi, ya kemungkinan memang ada pesaing yang nakal, yang tidak baik, yang tidak suka terhadap bisnis Anda, atau pesaing yang tidak sehat gitu. Tapi kalau dari awal sudah strategis, cuman kok nggak pernah rame, sampai sekarang juga nggak rame-rame, ini problemnya lebih besar justru. Berarti banyak penyebab. Bisa saja tempatnya itu memang tempat yang apa ya namanya, dilaknat ya, atau tempat yang memang seharusnya dibersihkan dulu. Mungkin dulu itu tempat bekas kuburan, atau tempat bekas buangan apa namanya, syarat ya. Dulu kan ada orang yang sering buang sengkala gitu, buangan jimat atau buangan penyakit apa, itu dulu tempat yang mungkin memang dibuat untuk sesembahan. Banyak sekali, bisa saja seperti itu. Atau tempatnya bagus tapi usaha Anda tidak tepat, mungkin tidak cocok di situ ya, lokasinya cocok untuk usaha yang lain. Bisa juga ada tempat yang strategis tapi nggak cocok. Misalkan Anda jual makanan tapi di situ harusnya bukan bisnis makanan ya kan. Nah, bisa juga salah bisnisnya, salah jualannya. Bisa juga memang lokasi itu tadi tempat buangannya berbagai hal mistis, kayak apa ya, buangannya jimat-jimat buangan, atau larungan barang-barang yang mungkin sudah nggak kepakai, atau dulu pernah dibuat tempat orang semedi misalkan untuk menepi. Itu kadangkala masih ada sisa-sisa ritual yang mengganggu begitu, sehingga banyak jin, banyak setan yang menghantui di situ atau mengganggu. Jadi ada tempat yang strategis tapi kok sepi sekali. Terkadang di situ ada, maaf ya, jin-jin jahat gitu, atau makhluk-makhluk astral yang mengganggu. Atau memang itu dulu rumahnya, itu rumah mungkin dibersihkan, dibuat ruko, buat toko. Kadang itu istananya atau rumahnya makhluk halus, itu kadang juga membuat sepi usaha. Ya memang harus dipindahkan mereka. Kalau nggak dipindahkan, dibersihkan supaya mereka pindah dengan sendirinya. Dan ini yang kadang-kala tidak disadari oleh saudaraku semua, karena memang tidak semua orang bisa melihat makhluk halus ya. Tidak semua orang bisa mengatasi jin, tidak semua orang mengerti bahwa makhluk astral ini juga punya tempat gitu. Sehingga terkadang mengabaikan itu. Karena memang nggak nampak, nggak terlihat kok gimana gitu. Nah yang bisa melihat, yang nampak itu kan orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang guru spiritual, ahli spiritual yang memang pakarnya. Sehingga saran saya diselamatin lah, bacakan gitu. Baca apa namanya, kalau kita sunnah Rasul ya memang khataman Al-Quran. Kalau memang Anda muslim ya modal untuk mendatangkan ustadz atau hafid atau hafidh membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di usaha itu. Atau cara yang kedua, sholawat ya, mengundang jamaah ahli sholawat untuk zikir, untuk membaca sholawat di tempat usaha itu. Yang ketiga, wirid dengan tasbih, karomah,
pelarisan dagangan dengan istiqomah. Kalau undang sholawat sama tahfidz Quran mungkin sebulan sekali, atau mungkin 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Kalau pakai wirid tasbih, kalau bisa setiap hari diwirid. Insya Allah jin-jin atau mungkin makhluk halus yang bersemayam atau rumahnya di situ, dia akan pindah dengan sendirinya cari rumah baru, atau dia tetap di situ tapi tidak ganggu. Atau kalau memang itu tempat tumbal ya, mungkin pernah dengar istilah tumbal, kadang buangannya jimat-jimat tumbal atau larung-larungannya tumbal, insya Allah tumbal itu akan larung dengan sendirinya atau tidak mempengaruhi. Karena ada tempat yang, karena memang dulu itu kalau orang buang tumbal malah di kota loh, daerah kota-kota, pojok-pojok, perempatan gitu, tempat-tempat strategis biasanya. Nah, itu jadi bekas-bekas tumbal itu berpengaruh dalam bisnis usaha. Jadi memang harus dibersihkan secara spiritual ya, di pagari gaib dibersihkan ya, diruat dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan bisa rame gitu. Tapi kalau sudah pernah rame, memungkinkan ada pesaing, nah itu perlu diobati, perlu diatasi ya, bisa dengan berbagai cara gitu ya. Itu informasinya. Barakallah. Saya Kang Masran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.